Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sembada. Halo Sobat Belajar, bagaimana kabar Sobat Belajar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dengan tetap menjaga kebersihan badan dan lingkungan serta menaati protokol kesehatan. Sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sobat Belajar, saya Bu Listi akan menemani Sobat Belajar mempelajari pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda. Yuk perhatikan baik-baik. Sobat Belajar, perhatikan video berikut ini ya. Pernahkah Sobat Belajar merebus air? Mengapa air di dalam panci yang awalnya dingin lama-kelamaan akan menjadi panas? Ya, benar. Karena panas dari api kompor merambat ke panci, kemudian panas tersebut merambat dan berpindah ke dalam air sehingga suhu air menjadi panas. Nah, Sobat Belajar, perhatikan lagi ya. Saat air mendidih hingga menghasilkan uap air, adakah perubahan wujud benda yang terjadi? Apa, hayo? Tepat sekali. Ada perubahan wujud benda dari benda cair menjadi gas. Nah, Sobat Belajar, itu tadi merupakan contoh pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda. Mari kita pelajari lebih lanjut. Sobat Belajar, ada dua pembahasan materi yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama, pengaruh kalor terhadap suhu benda. Yang kedua, pengaruh kalor terhadap wujud benda. Sobat Belajar, kita akan membahas materi yang pertama dulu ya, yaitu pengaruh kalor terhadap suhu benda. Masih ingat kan apa pengertian kalor dan suhu? Kalor adalah tenaga panas yang dapat diteruskan ataupun diterima oleh satu benda ke benda lain secara hantaran atau konduksi, penyinaran atau radiasi, dan aliran atau konveksi. Suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap temperatur. Atau lebih mudahnya, suhu adalah panas atau dinginnya suatu benda yang diukur dengan termometer. Nah, Sobat Belajar, berikut ini merupakan percobaan pengaruh kalor terhadap suhu benda. Perhatikan baik-baik ya. Mula-mula termometer menunjukkan suhu yang rendah ketika digunakan untuk mengukur air dingin. Nah, setelah air dipanaskan, maka suhunya akan meningkat sehingga termometer pun menunjukkan kenaikan suhu. Selanjutnya, jika air panas tersebut dibiarkan dingin, maka termometer juga akan menunjukkan penurunan suhu. Kesimpulannya, benda yang menerima panas akan mengalami peningkatan suhu. Sedangkan benda yang melepas panas akan mengalami penurunan suhu. Sobat Belajar,
dapat melakukan percobaan ini dengan pendampingan orang tua atau guru. Selanjutnya, kita akan membahas yang kedua ya, yaitu pengaruh kalor terhadap wujud benda. Sobat belajar, masih ingatkah macam-macam wujud benda? Ya, benar. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Meskipun terdapat 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Sobat belajar, tahukah apa itu perubahan wujud? Perubahan wujud merupakan suatu proses berubahnya wujud suatu benda menjadi wujud benda yang lain. Wujud benda dapat berubah karena peristiwa menerima atau melepaskan kalor. Nah, sobat belajar, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan wujud benda karena menerima atau memerlukan kalor. 1. Mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari yaitu mencairnya es batu ketika diletakkan di tempat terbuka. Melelehnya mentega ketika dipanaskan. 2. Menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Nah, contoh dari peristiwa menguap yaitu saat merebus air, lama-kelamaan akan muncul uap air. Baju basah yang menguap ketika dijemur di bawah terik matahari sehingga kering. 3. Menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contoh menyublim dapat kita jumpai pada kamper atau kapur barus yang diletakkan di dalam lemari. Lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Contoh lainnya yaitu berubahnya es kering atau dry ice menjadi gas dan terlihat seperti kabut. Es kering merupakan karbon dioksida dalam bentuk padat. Nah, es kering ini akan berubah menjadi gas jika dibiarkan pada suhu ruangan atau suhu kamar. Nah, sobat belajar, peristiwa mencair, menguap, dan menyublim adalah perubahan wujud benda karena menerima atau memerlukan kalor. Sobat belajar, sekarang kita lanjut pada perubahan wujud benda karena melepaskan kalor. Yang pertama, membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya, air yang membeku jika disimpan di dalam freezer. Pembuatan es krim yang semula cair setelah dimasukkan freezer akan membeku. Kedua, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Nah, contohnya dapat kita lihat pada embun di pagi hari.
Meskipun malam hari tidak terjadi hujan, tetapi ada titik-titik air pada daun atau rumput di pagi hari. Karena uap air yang melepaskan kalor sehingga berubah menjadi titik-titik air. Contoh lainnya adalah dinding luar gelas menjadi basah ketika diisi es. Ketiga, mengkristal atau menghablur. Mengkristal atau menghablur adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contoh mengkristal atau menghablur adalah terbentuknya bunga es pada dinding freezer. Contoh berikutnya adalah terbentuknya salju akibat uap air. Sobat belajar, peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal atau menghablur adalah perubahan wujud benda karena melepas kalor. Sobat belajar, untuk mempermudah kita memahami perubahan wujud, berikut ini boleh ditunjukkan sebuah rangkuman, yaitu segitiga perubahan wujud. Sobat belajar, perhatikan dengan cermat ya. Nah, di sini ada tanda panah berwarna merah. Dan tanda panah berwarna kuning. Tanda panah berwarna merah artinya perubahan wujud benda karena menerima kalor. Dan tanda panah berwarna kuning artinya perubahan wujud benda karena melepaskan kalor. Sobat belajar, demikianlah pembahasan tentang pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda. Semoga sobat belajar dapat memahami dengan mudah ya. Sobat belajar, sampai di sini dulu ya. Kita belajar bersama. Lain waktu kita berjumpa lagi. Pesan Bu Listi, selalu menjaga kesehatan dengan cara Sobat belajar, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ikuti channel YouTube Sembada Belajar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, agar sobat belajar tidak ketinggalan materi-materi menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sembada.